Abu Adnan Bakongan dilahirkan di Mangging, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 1905 dan berkiprah secara luas di Bakongan, sehingga masyarakat akrab menyebut beliau dengan sebutan Abu Bakongan atau Nek Abu Bakongan. Kehadiran Abu Bakongan dalam perjalanan keilmuan di Aceh memiliki arti yang signifikan, mengingat rentang waktu yang sangat lama dan interaksi beliau dengan banyak ulama yang hidup sezaman dengannya. Bahkan beliau berguru kepada ulama senior Aceh seperti Abu Kurungkale, Abu Lampisang, Abu Aceh Mudawali, dan Abu Aidarus Sabang Lamno. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar Aceh lebih terpandang di mata dunia. Mengawali pendidikannya, Abu Bakongan belajar langsung kepada ayahnya Tengku Mahmud yang merupakan keturunan perantau dari Rebel Pidi. Setelah mempelajari dasar-dasar keilmuan dari ayahnya, beliau disebutkan pula pernah belajar kepada Tengku Abdullah, seorang tengku di kampungnya. Kemudian mulailah Abu Bakongan merantau untuk menuntut ilmu di berbagai daerah pada sejumlah ulama karismatik di Aceh. Tempat pertama yang beliau tuju adalah Jamiatul Khairiyah, sebuah lembaga pendidikan yang dibangun oleh Abu Muhammad Ali Lampisang yang berasal dari Sim, Kurungkale, Kabupaten Aceh Besar, dan lulusan dari Lampisang Aceh Besar dan Yang Kedah Malaysia, adik sepupu dari Abu Hasan Kurungkale. Selain Abu Bakongan, di daerah ini juga belajar ulama lainnya, termasuk yang paling masyhur Abu Aceh Mudawali dan Abu Tengku Haji Bilar Yatim Suwa. Setelah beberapa tahun di daerah Abu Lampisang, Abu Bakongan kemudian melanjutkan pengajiannya di daerah Bustanul Huda Belangpidi kepada ulama Abu Chehmud Belangpidi bersama beberapa orang teman seangkatannya, antara lain Abu Mudawali, Tengku Bilal Yatim Suwa, Tengku Salim Samadua. Karena satu dan berbagai hal, maka berpisahlah keempat orang ini dalam belajar setelah dari Abu Chehmud Belangpidi. Selanjutnya, Abu Adnan Bakongan bertekad melanjutkan menuntut ilmu ke Padang, mengingat banyak ulama lulusan Mekah yang berasal dari Padang. Bahkan Abu Pelumat yang juga guru Abu Bakongan berasal dari Padang. Beliau berangkat ke Padang melalui rute Bakongan. Sesampai beliau di Bakongan, beliau diperiksa. Karena keadaan Aceh ketika itu masih belum kondusif, yang memeriksanya adalah anak buah Tengku Nyak Raja yang merupakan ulai balang Bakongan. Ketika diperiksa, ditemukan kitab dalam baju Tengku Adnan Mahmud, sehingga semenjak hari itu beliau didaulat sebagai guru agama bagi masyarakat Bakongan. Sebab tidak ada seorang pun yang diizinkan melewati rute tersebut karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan sama sekali. Maka mulailah Abu Bakongan semenjak diminta oleh Tengku Nyak Raja Bakongan untuk mengabdi di Bakongan, dan berhentilah keinginan Abu Bakongan menuju ke Padang. Ketika saat itu beliau mulai berdakwah di Bakongan, dan pada tahun 1937 beliau membangun sebuah dayah yang bernama Ashabul Yamin dengan fasilitas seadanya dari bantuan wakaf tanah masyarakat setempat. Setelah berlalu 3 tahun, pada tahun 1940, singkat cerita, pulanglah sahabat beliau Syekh Mudawali ke Darussalam Labuan Haji, yang kemudian menjadi guru bagi Abu Bakongan. Abu Mudawali pulang ke Darussalam melalui rute Bakongan. Maka bermalamlah Abu di rumah Abu Bakongan. Pada pagi harinya, Abu Mudawali kemudian mengijazahkan Hizbul Bar kepada Abu Bakongan. Abu pulang dari Padang ditemani oleh Umi Padang Hajah Rasimah dan Abu Muhyiddin Wali yang waktu itu masih kecil. Setelah sekian tahun terpisah, kemudian bertemu kembali kedua sahabat yang telah lama terpisah. Saat itu, Abu Mudawali sudah menjadi alim ulama yang besar, walaupun usia beliau masih sangat muda dan lebih muda dari Abu Bakongan sahabatnya itu. Makanya tidak berlebihan bila di Padang beliau disebut dengan Angku Mudu atau disebut dengan Angku Mudu Aceh, yang artinya ulama muda yang berasal dari Aceh, dan seorang yang dianggap mendalam ilmunya meskipun usianya masih sangat muda. Setelah pertemuan di rumah Nek Abu Bakongan,
Semenjak hari itu mulailah Abu Adnan Bakungan kembali belajar kepada Abuya Mudawali Al-Khalidi. Abu Adnan Bakungan termasuk ulama yang langsung menjadi mursyid tanpa perlu tauliah setelah wafatnya Syekh Mudawali. Hanya Abu Bakungan dan Abu Jalani Kota Pajar yang mendapatkan posisi yang demikian. Abu Adnan dan Abu Jalani Kota Pajar juga merupakan guru dari Abu Kota Pajar Tengku Hasbi Nyak Diwa yang lama mendampingi kedua ulama tersebut. Sehingga Abu Bakungan dan Abuya Jalani Kota Pajar dianggap sebagai murid senior dari Abuya Syekh Mudawali. Selain sebagai ulama, kiprah Abu Adnan Bakungan terhadap masyarakat tentu tidak diragukan lagi. Selain mendidik masyarakat, beliau juga memiliki anak-anak yang hampir seluruhnya menjadi ulama. Sebut saja di antara anak-anaknya adalah Walid Marhaban Bakungan dan Abati Baizawi serta anak beliau lainnya. Adapun Abati Baizawi, pelanjut kepemimpinan Ashabul Yamin, adalah lulusan Padang dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syekh Zakaria Labaisati, Malalu, Padang. Setelah pengabdian yang panjang untuk masyarakat Bakungan dan Aceh secara umum, maka wafatlah Abu Bakungan dalam usia yang diperkirakan 106 tahun. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.